Hai, halo. Ketemu lagi dengan Inang di konten kali ini. Untuk konten kali ini seperti sebelumnya Inang Sofi sempat mengatakan ingin membahas tentang kemelekatan. Oke, teman-teman, kalau tentang kemelekatan sendiri itu pengertian secara umumnya sih kita melekat kepada sesuatu. Entah itu sesuatunya bebas ya, apa aja sih, mau sesuatu yang memang kita sukai atau sesuatu yang kita malah tidak sukai. Jadi bisa dalam konteks yang polaritas positif atau negatif seperti itu. Nah, kalau yang kita mau bahas nih saat ini, karena memang sebelumnya kita bicara kenapa kita perlu healing, kenapa kita perlu berproses tentang luka batin. Nah, biasanya salah satu indikasi bahwa kita terluka adalah kita lari kepada sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa lepas dari hal tersebut. Jadi kita melarikan diri ya, yang tadinya harusnya masuk berdialog dengan diri tentang luka-luka batin kita, tapi kita nggak mau. Kemudian kita mencari pengalihan. Nah, pengalihannya itu yang paling mudah untuk kita lihat saat ini sih sebenarnya. Ada kayak misalnya kita punya kemelekatan terhadap narkotika, drugs begitu ya. Itu kan salah satu bentuk bahwa kita tidak memproses suatu luka batin yang mencari akar masalahnya di mana sih, ketika masih kecil kah, di usia berapa sih gitu, apa sih yang membuat kita menjadi terluka, jiwa kita terluka ya, batin kita terluka. Nah, kita larikan ke misalnya ke drugs, atau kita larikan ke pekerjaan, menjadi pekerjaan itu seperti sesuatu yang membuat kita edik, atau kita larikan ke relasi, misalnya kita larikan ke relasi percintaan. Jadi kita larinya itu melekat ke pasangan kita, jadi kita menuntut pasangan kita, atau kita melekat sekali sama pasangan kita sampai kita kayak edik ke pasangan kita. Begitupun misalnya persahabatan yang didasari karena itu tadi, melarikan diri ya dari masalah yang sebenarnya harus kita selesaikan dengan diri kita sendiri gitu. Jadi kita melekat kepada suatu perkumpulan atau komunitas tertentu gitu ya, yang membuat kita merasa tidak perlu masuk ke dalam diri lagi untuk healing, untuk berbicara dan berkomunikasi dengan luka batin tersebut. Dan itu sering kali terjadi, sering banget. Ada juga yang kemelekatannya misalnya dilarikan ke seks, ada kemelekatannya ada yang dilarikan ke uang. Kemudian ada nggak yang kemelekatannya dilarikan ke sesuatu yang seakan-akan itu tuh baik terlihatnya gitu ya, dengan pencitraan baik. Menurut Inang ada sih, kayak kita berbuat baik kepada orang lain dengan menjadi seseorang yang sering berbagi melalui ini dan itu dan ini dan itu. Tapi kalau dilihat jauh lebih dalam lagi, itu bisa saja menjadi sebuah kemelekatan, karena itu adalah pelarian untuk menutupi luka atau kekosongan, atau tidak merasa penuh, atau apa ya, tidak merasa berlimpah dalam diri. Itu dindingnya tipis, dan biasanya ketahuannya itu setelah kita memproses tahap-tahap pertama, yang misalnya seperti tadi yang awal ya, misalnya kita melekat terhadap uang, itunya udah dikupas gitu. Kita lihat, oh kemelekatan itu terhadap uang awalnya. Nah, uang ini apa? Misalnya saya
karena memiliki luka batin ketika masih kecil. Ketika saya belum sukses, saya dihina oleh teman saya karena misalnya diledekin atau dikucilkan atau dipandang sebelah mata. Jadi luka batin. Kemudian dia mungkin belum tahu caranya atau entah bagaimana, dia belum siap jiwanya untuk mengolah itu, untuk ngobrol sama luka batinnya, belum masuk ke dalam diri. Akhirnya cara keluarnya adalah dia malah mengcounter dengan melekat kepada uang. Setelah itu uang dia jadikan sebagai alat kontrol untuk mengontrol banyak hal. Misalnya mengontrol teman, mengontrol pasangan, mengontrol dalam hal pekerjaan, mengontrol dalam banyak hal. Jadi itu sudah berlapis ya. Ketika dia punya luka batin terhadap kemiskinan ketika kecil, kemudian dia ego yang terlukanya itu dia membangun shield mengcounter itu bahwa saya tidak mau. Kemudian dia melekatkan dirinya untuk selalu mencari uang, dan dia tidak tenang kalau dia tidak berdekatan dengan uang atau dia tidak memiliki uang. Dan uang itu akhirnya berkembang lagi, dia pakai karena di dalam dirinya masih merasa ada sesuatu yang kurang begitu ya, apa gitu, belum tahu. Akhirnya dia pakai uang itu untuk ekspansi yang lebih luas dalam kemelekatan, untuk mengontrol orang lain. Jadi kalau kita lihat lagi, rentetannya adalah ketika kita terluka, kita memiliki luka batin, jiwa kita terluka, dan kita tidak bisa memproses itu, maka secara ego yang terluka, kita akan melakukan hal-hal untuk mengalihkan luka itu dengan cara melekatkan diri pada sesuatu hal yang ada di luar diri. Nah, biasanya hal-hal seperti ini tuh terjadi sangat lama, sehingga perlu proses untuk melepas satu persatu tentang memori luka batin, yang nanti juga kita akan dengan berproses selanjutnya kita akan melepaskan kemelekatan. Begitu teman-teman. Nah, kalau yang sempat terjadi di Inang untuk kemelekatan sendiri, Inang pernah ada di posisi memiliki kemelekatan untuk relasi percintaan ya. Jadi karena merasa di dalam itu terluka, ada jiwa Inang atau inner child Inang yang merasa takut, merasa sepi ya, hampa gitu, kayak kosong, dan tidak bisa dan tidak tahu caranya juga kala itu. Jadi akhirnya mencari pengalihan keluar dengan relasi percintaan, berharap bahwa pasangan kita itu dapat memenuhi kekosongan di dalam diri. Kekosongan dalam diri yang sebenarnya akarnya adalah terluka. Terluka dari apa sih sebenarnya? Kok bisa? Oh, banyak teman-teman. Terluka misalnya ketika kecil kita hidup dalam keluarga yang dominan sosok orang tuanya salah satunya. Misalnya sosok mama yang paling dominan, dan misalnya karena bapak tidak available ya secara fisik karena dia harus bekerja gitu di luar kota, dinas kesana kemari. Jadi ada di rumah misalnya orang tua, mama, dan melihat kayak ketiadaan sosok ayah, sosok
uh, yang melindungi, kemudian hanya melihat sosok mama yang sisi maskulinnya kuat ya, dan tidak ada bounding yang ikatan yang kemesraan seperti yang dibutuhkan dalam fase pertumbuhan atau perkembangan, itu kita bisa terluka loh. Dan karena kita tidak tahu cara memprosesnya, akhirnya kita ngerasa kayak nggak pernah puas aja dengan cinta yang kita punya untuk diri sendiri. Makanya kita lari keluar, kemudian terjebak dalam pasangan-pasangan yang abuse ya, walaupun kita tahu itu abuse, tapi kita diem aja gitu, karena kita melekat terhadap itu. Karena melekat dalam sebuah hubungan yang abuse, seorang inang Sofi itu merasa itu jauh lebih aman daripada harus masuk ke dalam diri dan mengorek-ngorek atau bertanya kepada diri, masuk lagi, mundur lagi, kejadian apa sih yang menyebabkan, apa sih, bagaimana akarnya. Nah itu tuh perlu kesiapan ya. Kesiapan itu biasanya dibantu dengan pengalaman. Jadi setelah pengalaman itu terjadi, kita ada kayak titik balik bahwa apa sih, kenapa saya seperti ini. Nah begitu kita berbicara kenapa kita seperti ini nih gitu, kenapa hidup kita kok kayak gini, itu baru mulai tuh si pintu-pintu itu yang tadinya tertutup itu mulai terbuka satu, dan kita masuk, kemudian kita berbicara dengan inner child yang ada di dalam pintu itu ya, ibaratnya seperti itu gitu. Menanyakan memori apa sih yang menyebabkan seorang Sofi menjadi melekat terhadap sebuah relasi gitu. Padahal sudah tahu relasinya nggak sehat gitu ya. Apa sih asal mulanya? Dan itu kalau sudah dilakukan satu tahap, nanti ketika jiwa kita paham, kita udah ngobrol, kita sudah sampai di titik berdamai, kita melanjutkan lagi. Karena kemelekatan itu biasanya banyak sekali dalam kehidupan kita. Kayak kemelekatan terhadap pekerjaan juga ya. Jadi Inang Sofi sih sempat ada di dalam fase bahwa memang saya melarikan semuanya ke pekerjaan. Jadi untuk lari juga sama. Inti-intinya untuk lari dari diri sendiri. Untuk kalau bahasa yang umum itu ngaji diri ya, ngaji diri. Kalau orang Jawa Barat tuh pasti ngerti tuh, ngaji diri gitu. Jadi memang itu kembali ke diri itu yang paling susah. Perjalanan masuk ke dalam diri itu tersulit, karena kalau masuk ke dalam diri itu tidak cukup dengan teori-teori yang bertebaran di luar, enggak, tapi itu tuh butuh keteguhan, itu butuh konsistensi, itu butuh komunikasi dengan ego yang sudah memblok. Jadi karena kesakitan masa lalu atau luka masa lalu, jadi si ego kita tuh ngeblok, dia nggak mau. Udah daripada sana mending kita cari jalan pintas, atau kita ngerembes lah istilahnya, cari yang lain itu dengan kemelekatan. Jadi kalau teman-teman sering atau mulai mendengar kata kemelekatan atau attached to something gitu ya, nah itu nanti di yang selanjutnya, kemelekatan itu bukan hanya tentang sesuatu yang negatif ya, bukan hanya sesuatu karena berdasarkan sesuatu yang negatif seperti drugs, atau misalnya dia abuse terhadap dia melekat terhadap something abuse ke pasangan gitu, untuk membuktikan keluar dirinya bahwa dia itu hebat, padahal sebenarnya di dalam dirinya dia merasa tidak hebat sama sekali. Jadi mengcounter hal itu, dia melakukan kemelekatan keluar seperti itu. Tapi ada loh kemelekatan juga yang seakan-akan yang tadi aku bilang, berbuat baik, atau misalnya kita
melekat pada suatu komunitas, baik itu misalnya komunitas keagamaan, komunitas hobi, komunitas spiritual, komunitas pendidikan, tapi kita begitu melekat terhadap komunitas tersebut. Jadi kita hanya cukup merasa untuk ada di titik itu saja terus. Kita nggak mau untuk masuk dalam diri. Akhirnya apa? Akhirnya perjalanan jiwa atau perkembangan jiwa kita mentok. Ketakutan kita dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja, tetap aja begitu. Malah mungkin semakin takut, bisa jadi karena lapis-lapisnya jadi bertambah gitu. Yang seharusnya misalnya kita hanya takut miskin awalnya, dan berkembang lagi karena ada luka-luka baru, dan akhirnya terus dan terus. Itu akibat kita tidak mau masuk ke diri. Jadi untuk para spiritual awakening yang baru menjalani, yang ya kurang lebih sama lah kayak Inang juga. Inang kan baru mulai terbangun 2019 ya, secara totalitas mulai memilih, mulai mencari untuk menjadi pejalan spiritual ya. Sampai ada di satu titik ketika seorang teman dia melakukan perjalanan selama bertahun-tahun, kemudian menurut Inang itu dia lakukan dalam tingkat spiritualitas dengan ilmu yang baik gitu, tapi ternyata tidak melulu tentang itu. Yang terpenting adalah setiap ilmu yang kita dapat, pembelajaran yang kita dapat, kita olah lagi, kita masukin lagi ke dalam diri kita. Kita olah dengan sendiri, dengan diri kita. Dan kita temukan formulasinya dengan bantuan mentor sih. Tetap dengan bantuan mentor. Saran Inang sih untuk awal tetap sampai kita dapat ritme atau polanya, kemudian kita bisa memperlakukan ritme atau pola itu ke kemelekatan yang lain. Dan dari situ nanti kita akan menemukan sesuatu pola baru yang menurut diri kita sendiri. Karena kita semakin mengenal diri kita, kita semakin masuk ke dalam diri, kita tahu, oh ini titiknya, oh saya sedang ini, saya sedang melekat di sini nih. Oh oke. Saya harus bagaimana? Saya akan tahu. Itu tapi berproses ya. Jadi benang-benangnya akan ada yang lapisan-lapisannya akan semakin banyak dan semakin tipis, tapi nggak usah khawatir teman-teman, karena memang selama kita hidup di kehidupan ini memang seperti itu, memang akan seperti itu terus. Jadi perjalanan ke dalam diri itu konteksnya selesainya nanti ketika semuanya sudah sesuai dengan kontrak jiwa kita untuk datang ke sini gitu ya. Kalau teman-teman percaya akan energi adalah sesuatu yang kekal, ya perjalanan akan sangat panjang ya. Karena kan berarti si spirit itu tidak pernah mati, dia akan melanjutkan perjalanan. Kemudian dia akan membawa memori atau DNA seperti itu, kemudian melanjut ke kehidupan lagi, kemudian memulai lagi, mengolah lagi apa sih kemelekatan saya, karena itu memang terjadi seperti itu dalam kehidupan yang langgeng ya, terus dan terus. Jadi teman-teman juga jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, tapi sesuai kebutuhan dan mendengar jiwa berkata apa. Oke, jadi kesimpulannya bahwa kemelekatan itu adalah salah satu indikasi dari luka-luka batin kita. Semakin tidak ada kemelekatan, berarti semakin luka batin kita sudah diproses
dan ada proses kesembuhan. Tidak harus 100% kesembuhannya, tapi setidaknya kita sudah masuk dan melakukan perjalanan yang lebih baik lagi sampai akhirnya kita mengerti bahwa kita tidak perlu lagi takut untuk masuk ke dalam diri. Kita tinggal jalanin aja. Kita hidup menikmati momen saat ini, bersyukur di saat ini. Kemudian mencintai diri. Karena konsepnya harus mencintai diri baru kita bisa keluar mencintai orang lain dan bertahap melepas kemelekatan demi kemelekatan. Seperti itu teman-teman, dan balik lagi pada akhirnya memang ujungnya adalah perdamaian dengan diri sendiri. Baik, segitu aja kali teman-teman. Makasih.